Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang peran orang tua dalam pendidikan anak pada usia dini, yaitu usia sejak lahir sampai sekitar 10 tahun. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kali ini kami ingin mengajak para pendengar juga untuk ikut berbincang-bincang di dalam peran orang tua itu mendidik anak-anaknya. Jadi ini mungkin secara khusus perlu ditujukan kepada pasangan-pasangan muda, pasangan-pasangan suami istri yang muda yang punya anak-anak kecil dan sebagainya. Kita semua menyadari bahwa pendidikan anak itu dimulai dari rumah dan itu merupakan dasar yang sangat penting, bukan begitu Bapak? Betul sekali Pak Gun. Di depan saya ada satu ayat dari Amsal pasal 29 ayat 17 yang berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Jadi memang Alkitab meminta kita, ini bukanlah pilihan Pak Gun, agar kita mendidik anak kita. Dan tujuannya adalah waktu anak kita terdidik dengan baik, dia akan pada akhirnya memberikan ketentraman kepada kita, ketenangan, dan juga membawa sukacita kepada kita. Iya. Tapi pada umumnya kan pasangan-pasangan suami istri itu juga bukan orang-orang yang ahli di dalam bidang pendidikan anak, gitu Pak Paul. Betul. Nah, apa yang bisa kita khususnya Pak Paul sampaikan pada acara Telaga ini? Salah satu kendalanya Pak Gun ya, agar kita ini sadar terlebih dahulu, kendala terbesar adalah kita ini produk didikan orang tua kita. Dan ada kalanya kita bukanlah hasil didikan yang baik. Namun perjalanan hidup kita akhirnya membawa kita ke tempat yang berbeda, sehingga kita bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Namun seringkali hal-hal yang pernah kita terima dari orang tua kita yang tidak sehat itu menjadi bagian hidup kita. Dan akhirnya sewaktu kita mendidik anak, kita menggunakan cara yang sama. Atau kebalikannya Pak Gun, karena kita takut sekali mendidik anak seperti orang tua kita dulu misalnya mendidik kita dengan keras, kita akhirnya melakukan hal yang merugikan anak kita, yakni tidak berani keras sama sekali dengan anak. Jadi sekali lagi, didikan masa lalu itu mempengaruhi kita. Baik kita ini melestarikannya menggunakan metode yang sama, atau kebalikannya, kita benar-benar membuang didikan orang tua kita dan akhirnya pindah ke kutub yang satunya dan sangat berlebihan. Ya. Dalam pengalaman saya Pak Paul, mendidik anak khususnya pada usia dini itu sebenarnya saya lebih banyak menyerahkan pada istri saya itu Pak Paul. Khususnya pada masa-masa anak saya yang pertama baru lahir gitu. Pokoknya yang masih bayi itu saya tidak ikut-ikut pendidikan itu Pak Paul sebenarnya. Saya kira ini bisa dimaklumi ya Pak Gun, sebab para ayah akhirnya terbentur pada faktor waktu ya. Dan istrilah atau ibulah yang akan mempunyai waktu lebih banyak dengan anak, sehingga lebih berkesempatan untuk mendidik anak, itu betul. Tapi ya kita sadari semakin anak besar, semakin kita juga lebih bisa berperan di dalam hidupnya. Tentu menjadi suatu persoalan tersendiri buat ibu muda itu Pak. Tepat sekali Pak Gun. Jadi saya pernah membaca satu hasil riset yang mengemukakan bahwa nomor satu adalah perempuan itu lebih mudah mengalami depresi dibanding pria. Bahkan dikatakan perbandingannya 2:1. Namun di antara wanita yang paling mudah dan paling rawan dihinggapi depresi adalah para ibu muda yang tinggal di rumah mengasuh anak-anak kecil. Jadi para ibu muda dengan anak-anak kecil adalah kelompok yang paling rawan
dihinggapi depresi. Nah, jadi sekarang kita mulai menyoroti mendidik anak usia kecil ya, misalnya di bawah usia 10 tahun. Orang yang mendidik anak usia kecil adalah juga orang yang rawan atau mudah dihinggapi oleh depresi. Artinya apa? Artinya mereka ini adalah, para ibu muda ini, merasakan keterjebakan, merasakan kejenuhan, merasakan kelelahan mental yang amat sangat dalam mendidik anak-anak yang masih kecil ini. Nah, akhirnya juga mereka ini diharapkan untuk mendidik anak sehingga anak itu bisa menguasai dirinya dengan lebih baik. Masalahnya adalah kalau tidak hati-hati, kita akan melihat adanya suatu interaksi yang negatif antara para ibu muda ini dengan anak-anak yang masih kecil ini. Sebab para ibu muda ini bukanlah orang-orang yang berada pada keadaan yang sangat menyenangkan. Dia sendiri dalam keadaan tertekan. Nah, dalam keadaan tertekan ini, dia harus juga mendisiplin anak. Kalau tidak hati-hati, disiplin ini bisa berlebihan. Disiplin ini bisa akhirnya ditunggangi oleh rasa frustrasi yang memang sudah menghinggapinya. Begitu Pak Gun. Jadi bagaimana ibu muda ini mengatasi masalahnya itu Pak Mas? Memang tidak gampang ya. Sebab kita soroti dulu para ibu muda ini ya Pak Gun. Para ibu muda ini, apalagi pada zaman kita sekarang, biasanya adalah produk perguruan tinggi. Cukup banyak wanita sekarang yang lulus diploma atau bahkan S1. Dan bahkan ada yang lebih dari S1. Cukup banyak di antara mereka yang sebelum mempunyai anak adalah sebagai wanita karir, bekerja. Dan sejak kecil mereka memang dididik untuk berproduktif atau mempunyai hasil dengan karya-karya kerja mereka. Namun sekarang tiba-tiba mereka harus berada di rumah, tidak bisa bekerja di luar, dan harus menghadapi satu anak atau dua anak yang masih kecil-kecil, di mana mereka tidak bisa berbagi rasa dengan orang dewasa. Akhirnya mereka terjebak dalam satu lingkungan yang sangat monoton dan sangat menuntut, dan tuntutan ini diberikan non-stop, terus-menerus. Sehingga akhirnya kalau tidak hati-hati, yang akan sering kali muncul adalah kemarahan. Kemarahan dan kemarahan. Nah, kita ketahui bahwa disiplin yang terlalu diisi oleh kemarahan tidak efektif. Membuat anak akhirnya tidak takut lagi dengan teguran atau instruksi si ibu. Begitu. Nah, jadi kita harus sadari dulu juga latar belakang ini semuanya. Nah, baru nanti kita masuk kepada bagaimana cara ibu muda ini bisa mendisiplin anak dengan lebih baik. Saya kira yang nomor satu adalah peranan suami penting di sini Pak Gun untuk bisa menjadi tumpahan perasaan si ibu. Kalau si suami pulang terlalu capek, tidak ada waktu mendengarkan keluh kesah si istri, saya kira ini tidak menolong, malah menambah perasaan frustrasi dalam diri si istri. Nah, jadi si suami pada masa-masa ini perlu membatasi diri dan perlu memberikan dirinya agar bisa saling berbagi rasa dengan istrinya. Dengan cara ini, beban si istri berkurang karena perasaan tertekannya, frustrasinya itu bisa diungkapkan. Sehingga keesokan harinya waktu dia menjaga si anak lagi, dia seolah-olah mendapatkan kekuatan yang baru. Begitu. Kalau seorang ibu muda ini berkarir, Pak Pol, juga mungkin aktif dalam pelayanan misalnya, bagaimana Pak Pol mereka itu bisa mendisiplinkan anak? Prinsipnya adalah apakah si ibu itu bisa membagi waktu dengan baik sehingga anak-anak itu masih mendapatkan perhatian yang cukup dari si ibu. Saya tidak kaku dalam hal ini. Idealnya, terus terang, anak-anak yang masih kecil dirawat secara penuh waktu oleh ibunya. Masih kecil dalam pengertian bagi saya, kalau memungkinkan ya, sampai anak-anak usia sekolah, kalau memungkinkan, ibu itu tidak bekerja di luar, di dalam saja. Setelah anak-anak sekolah, idealnya adalah ibu muda boleh bekerja di luar, tapi sampai sebatas waktu anak-anak itu pulang kembali. Misalnya jam 2, jam 3, ibu itu sudah kembali. Sehingga anak-anak waktu kembali jam 12 atau jam 1, hanya di rumah tanpa orang tua selama 1 jam. Setelah itu ibu sudah ada di rumah. Nah, bagi saya itu lebih ideal.
apakah itu baik bagi seorang ibu untuk bekerja di luar? Nah, riset yang saya baca ini juga mengatakan begini, Bu Ida. Ternyata para ibu muda yang berkarir di luar, itu mereka tidak terlalu rawan terhadap depresi. Jadi, mereka itu ternyata bisa lebih senang. Dan akhirnya mereka merasa lebih efektif dalam mendisiplin anak. Nah, ini mungkin saja. Sebab mereka mendapatkan kepuasan batiniah setelah bekerja di luar. Sehingga waktu di rumah, meskipun capek secara fisik, namun secara mental mereka itu cukup segar gitu. Begitu. Pada kenyataannya kan sekarang ini banyak pasangan-pasangan muda itu kalau punya anak kecil lalu mengundang babysitter, Pak ya. Betul. Nah, itu bagaimana peran orang tua berbagi dengan babysitter, karena kan itu harus ada imbangannya gitu. Yang saya khawatirkan adalah setelah adanya babysitter, kita ini sebagai orang tua terlalu melimpahkan tanggung jawab pada babysitter. Cukup sering saya melihat ya di gereja itu para ibu muda tidak lagi menggendong anak. Jadi anak itu bahkan pada hari ibu itu tidak bekerja pun tidak dijamah. Sebab yang menggendong, yang merawat, yang memberi makan tetap babysitter atau susternya. Nah, hal ini saya kira sudah berlebihan. Sebab bagi saya fungsinya babysitter adalah menjaga tatkala ibunya absen. Tapi sekarang ibunya ada pun yang merawat tetap adalah si babysitter. Jadi semacam pengambil alihan tugas atau pelimpahan tugas itu. Betul. Dan kita tahu bahwa babysitter tidak, atau kebanyakan yang saya tahu adalah babysitter tidak mendisiplin anak. Sebab mereka merasa ini bukan fungsi mereka. Tugas mereka hanyalah menjaga anak itu. Nah, akhirnya saya takut ibu muda atau orang tua tidak lagi terjun langsung dalam mendidik anak. Begitu. Tadi Pak Paul katakan kita bicara tentang pendidikan anak mulai lahir itu sampai 10 tahun gitu Pak Paul ya. Dan itu pola asuhnya, pola pendidikannya tentu berubah. Hanya yang kami tidak tahu itu adalah sampai pada usia berapa pola pendidikan itu berubah gitu Pak Paul. Oke. Saya menggunakan beberapa istilah ya Pak Gun. Pada masa kecil, anak-anak itu didisiplin dengan instruksi. Jadi perintah langsung. Dan anak itu perlu tanggap dan tunduk pada instruksi kita. Itu saya akan kategorikan untuk anak-anak usia 0-1 tahun hingga usia sekitar 10 tahun. Pada masa anak-anak memasuki usia remaja, jadi usia 11 tahun hingga usia 17-18 tahun, saya menggunakan istilah direksi atau petunjuk. Jadi yang pertama adalah instruksi langsung, tapi pada usia setelah 10 tahun kita menggunakan direksi atau direction ya, pengarahan. Tidak lagi kita ini memberikan instruksi. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, hasilnya benar-benar bisa merugikan si anak. Sebab ada orang tua yang pada masa kecil anak-anak itu diberikan pengarahan, direction, direksi. Pada masa remaja baru diberikan instruksi terus menerus. Ya berantakan semuanya. Melawan malah Pak ya. Malah melawan, betul. Jadi pada masa kecil kita berikan instruksi dalam pengertian. Instruksi itu nomor 1 harus jelas. Dipahami oleh si anak. Kita harus mengerti bahwa anak belum tentu mengerti instruksi kita. Maksudnya apa? Bukannya anak tidak mengerti kata-kata kita. Kebanyakan dia mengerti kata-kata kita. Misalnya, jangan naik ke bangku. Dia ngerti jangan naik ke bangku. Tapi anak tidak mengerti instruksi itu dalam pengertian kenapa tidak boleh naik ke bangku. Begitu. Nah, anak kecil umur 5-4 tahun, 6-7 tahun perlu tahu kenapa instruksi itu diberikan. Nah, ini yang saya maksud dengan instruksi harus jelas, Pak Gun. Kalau tidak jelas, si anak cenderung melakukannya lagi. Itu yang pertama, yang paling pokok. Yang kedua adalah instruksi itu harus diberikan dengan wibawa. Artinya, kalau si orang tua tidak dipandang, tidak dihormati, tidak ditakuti oleh si anak pada usia kecil, instruksi itu akan hampa, akan kosong, tidak ada bobotnya. Maksudnya apa? Jadi si ibu atau si bapak, waktu memberikan instruksi, suara itu tidak harus keras, tapi harus mantap. Tegas. Harus tegas, begitu. Dan kalau sudah berkata, nanti
Kalau engkau lakukan lagi, saya akan hukum, itu harus dijalani. Nah, itulah faktor-faktor yang memperkuat wibawa pada diri orang tua. Nah, menarik sekali Pak Paul tadi singgung tentang hukuman Pak Paul ya. Memang instruksi kan erat kaitannya. Kalau tidak dilakukan ya dihukum gitu ya. Iya. Tapi yang menjadi problem orang tua muda adalah bagaimana cara memberikan hukuman itu kepada anak yang kecil itu. Kadang-kadang kan ya kita merasa masih kecil ya, kita maklumi lah, tidak apa-apa gitu loh. Iya. Saya sekali lagi mengacu pada nasihat Dr. James Dobson yang berkata, kita menghukum anak sewaktu anak membangkang kita. Jangan menghukum anak sewaktu anak melakukan kesalahan yang umum dilakukan pada anak seusia itu. Misalnya menumpahkan air di meja lagi makan, atau tersandung sehingga memecahkan barang. Hal-hal itu tidak seharusnya mengundang hukuman. Karena itu adalah kesalahan yang layak atau yang umum dilakukan. Dan tidak disengaja. Dan tidak disengaja, begitu. Nah, waktu anak membangkang, kita suruh dia jangan naik ke atas meja. Dia melihat kita, terus naik ke atas meja. Di saat itulah kita langsung harus memberikan hukuman. Nah, jadi hukuman kita berikan dengan langsung. Jangan menunda hukuman terlalu lama. Apalagi pada anak kecil. Pada anak remaja, kita bisa gunakan hukuman yang kita tunda. Misalnya kita bisa berkata, karena engkau pulang malam, mama udah bilang jangan pulang malam, selama 1 minggu ini kamu tidak boleh keluar. Atau akhir bulan nanti, saya sudah janjikan lagi itu untuk membelikan misalnya komputer, saya tunda sampai bulan depannya lagi. Nah, pada anak-anak remaja bisa kita gunakan penundaan hukuman itu. Kepada anak-anak kecil tidak bisa. Hukuman kita langsung berikan di saat dia bersalah. Waktu itulah dia sadar, dia itu dihukum karena kesalahannya itu. Pak Paul, disiplin itu harus ditanamkan oleh seorang ibu dan seorang ayah juga. Tepat. Jadi ayah harus berperan juga. Dua-duanya. Bagaimana mendisiplinkan anak yang mempunyai kelainan, Pak Paul? Mungkin ya, ada anak yang didisiplinkan itu menurut ya. Tapi ada juga yang luar biasa agresifnya, sehingga kedua orang tua ini sampai kualan. Itu gimana, Pak Paul? Oke. Memang anak-anak itu semuanya mempunyai keunikan. Ada anak yang cenderung penurut, ada anak yang cenderung pembangkang, keras kepala. Nah, anak-anak yang mempunyai kemauan keras cenderung susah sekali untuk dididik dengan kekerasan. Jadi kuncinya adalah kita harus didik dia dengan lemah lembut, dengan jelas, dan dengan konsisten. Itu untuk anak-anak yang memang berkemauan keras atau keras kepala. Dengan lemah lembut artinya anak-anak ini cenderung lebih mendengar instruksi kita kalau disampaikan dengan lemah lembut. Kita juga harus jelas dalam pengertian, si anak sudah tahu kalau dia membangkang, dia akan mendapatkan sanksi itu. Kalau dia itu tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan sanksi itu, kemudian diberikan sanksi yang berat, anak ini makin memberontak. Jadi anak-anak yang keras kepala harus diberikan suatu kejelasan. Kalau engkau pulang malam lagi, kalau engkau naik sepeda lagi sebelum belajar, akan saya hukum dengan cara saya akan kasih rotan. Pantat kamu akan saya pukul 5 kali. Nah, waktu dia naik sepeda, kita langsung bawa ke dalam rumah, kita berikan rotan pada pantatnya sekitar 5 kali. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi jelas dan dia tahu itulah sanksinya. Dan yang ketiga harus konsisten. Artinya, kalau kita sudah katakan kita akan hukum dia. Kalau kita sudah katakan dia boleh pergi, dan dia boleh pergi. Misalkan, kita sudah katakan, kalau engkau main sepeda, engkau akan saya hukum 5 kali rotan. Tapi terus kita, karena panas, kita berkata, minggu depan juga, nggak jadi kita pergi, misalnya ke dunia fantasi. Nah, itu anak akan kaget sekali, karena tidak ada kaitannya dengan dunia fantasi itu. Tapi karena kita emosi, kita mengaitkannya dengan pergi ke dunia fantasi minggu depannya. Kita tidak konsisten dengan kata-kata kita. Jadi anak-anak yang keras kepala ini perlu dididik. Masih ada kesempatan mendidiknya. Namun 3 hal itu harus kita penuhi. Begitu. Tentu berbeda ya Pak Paul dengan anak yang sudah
remaja, kan nggak bisa dipukul ya Pak Pol. Betul. Jadi hukuman itu lain lagi ya fungsinya, maksudnya bentuknya, tidak lagi berbentuk pukulan fisik. Perlu saya garis bawahi bahwa anak-anak perlu kita pukul kalau memang dia membangkang. Tadi saya sudah singgung. Namun pemukulan itu bukan berarti pukul kepala, pukul badannya, jambak rambutnya, tidak. Saya menggunakan prinsip yang juga dikemukakan oleh Dr. James Dobson, yaitu pukullah pantatnya. Pukullah pantatnya. Nah, ada yang berkata jangan pukul pakai tangan, pukul pakai rotan. Sebab tangan itu melambangkan kasih, rotan itu melambangkan disiplin, jangan digabung. Bagi saya masing-masing boleh saja. Saya dulu mencoba melakukan itu, yaitu memukul dengan objek yang lain, pantat anak saya. Tapi akhirnya saya gunakan tangan. Kenapa saya gunakan tangan? Sebab akhirnya saya lebih tahu berapa kerasnya saya pukul anak saya. Waktu tangan saya sakit, saya tahu saya pukulnya keterlaluan. Sehingga akhirnya saya gunakan tangan. Begitu. Iya. Apakah peran nenek atau kakek itu yang kebetulan mungkin serumah itu punya peran di dalam pendidikan anak-anak, Pak? Kadang-kadang gini, Pak Pol. Khususnya kita yang ada di Indonesia ini kan banyak yang berkumpul masih dengan orang tua dan sebagainya. Itu pada saat orang tuanya mau mendisiplin anak mereka, lalu kakek dan nenek ini ya menghalangi gitu. Karena apalagi itu cucu pertama gitu ya. Iya, itu sering terjadi itu Pak Gun. Saya adalah salah satu orang yang menikmati kasih sayang nenek saya Pak Gun. Sehingga kalau saya diomeli karena saya nakal, yang akan membela saya adalah nenek saya. Maka nenek saya yang berkata, memang adikmu begitu, memang kakakmu begitu. Padahal saya yang salah, saya yang jahil gitu. Jadi itu tidak sehat sebetulnya Pak Gun. Meskipun saya menikmati itu waktu saya masih kecil, tapi itu tidak sehat. Karena akhirnya membuat anak merasa tidak apa-apa melanggar peraturan. Ya, atau malah bingung gitu Pak ya. Orang tuanya bilang enggak, ini kakek neneknya aja melindungi gitu. Pada masa kecil mungkin sedikit bingung, tapi setelah dewasa dikit ya malah senang. Ya. Ada tempat perlindungan. Iya, ada algojo soalnya. Lalu ada yang menjadi kenyataan juga, itu biasanya anak pertama itu jadi korban pendidikan orang tuanya. Mungkin karena kami belum terbiasa atau belum berpengalaman. Tepat. Sehingga anak pertama itu jadi korban gitu Pak. Tepat sekali. Anak pertama ya cukup sering ya menjadi korban dari dua bentuk Pak Gun. Bentuk pertama adalah pemanjaan yang berlebihan karena anak pertama. Yang kedua adalah korban tekanan yang berlebihan. Jadi pemanjaan dampaknya kita tahu ya, anak itu akhirnya tidak bisa menguasai diri, yang dia kehendaki harus terjadi, egois dan sebagainya. Itu korban atau dampak dari pemanjaan. Yang kedua adalah anak pertama seringkali juga menjadi korban tekanan yang berlebihan. Karena orang tua bisa menjadi orang yang terlalu hati-hati tatkala anak itu adalah anak pertama. Sehingga dituntut harus ini, harus itu, dan dituntutnya itu benar-benar secara berlebihan. Sehingga si anak menjadi korban tekanan. Harus kasih contoh yang baik kepada adikmu, harus tegur adikmu dan sebagainya. Jadi kasihan juga memang. Jadi lebih berbahagia memang orang tua zaman sekarang itu Pak Pol, yang ada banyak media yang bisa membekali pasangan-pasangan muda usia ini Pak Pol. Betul. Ada satu prinsip lagi Pak Gun tentang membesarkan anak-anak pada usia kecil ya Pak Gun, yaitu kita waktu mendisiplin anak harus mengerti jelas ya anak kita itu. Jadi ada kalanya kita ini mendisiplin secara membabi buta. Anak sejak kecil sudah memiliki kepribadian. Ini jadinya seturut dengan yang tadi Ibu Ida katakan tentang ada anak yang keras kepala, ada anak yang memang penurut. Nah, kita harus tahu anak kita. Ada anak yang kita hanya perlu beritahu. Titik. Ada anak yang harus kita lebih tegas. Ada anak yang kita hanya ajak ngomong. Ada anak yang harus kita sabarkan. Ada anak yang kita harus mengalah dulu, baru nanti kita masuk lagi. Itu semua adalah teknik-teknik mengorangtuai anak yang tidak bisa saya bahas atau Pak Gun bahas secara teoritis. Karena bergantung pada pengenalan orang tua terhadap anaknya. Yang saya takuti, kita seringkali tidak sadar. Kira-kira keterlambatan orang tua ya Pak Pol di dalam salah mendidik waktu kecil ya.
kadang-kadang dampaknya waktu remaja ya anak ini Tepat. mulai kelihatan kelakuannya. Tepat. Apakah kira-kira bisa ditolong Pak Pol? Kesalahkaprahan cara mendidik itu Pak Pol? Masih bisa ya sebetulnya ya. Kalau si anak tahu dia sebetulnya dicintai. Kalau si anak sudah merasakan bahwa dia tidak dicintai oleh seorang tua, meskipun orang tua berusaha berubah pada masa remaja, sudah agak susah. Tapi kalau si anak tahu dia dicintai, tapi ada kesalahan-kesalahan dalam mendidik saja, harapan itu lebih besar. Jadi masih bisa memang. Ya, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat juga atas keluarga kita. Betul. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita boleh yakin bahwa anak-anak kita pun kalau kita didik di dalam tahuan kita bahwa kita salah mendidik, saya rasa dengan usaha yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan itu masih bisa teratasi gitu Bapak. Betul sekali. Ya. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang mendidik anak pada usia dini, yaitu usia sekitar kelahiran sampai 10 tahunan. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.